The Fed itu cuma naikin sampai 25 basis point. In overall menurut kita sih arahnya juga bagus ya karena ada statement terkait dengan udah mendekati akhir kenaikan suku bunga, in overall positif. Yang menarik lagi adalah inflasinya Jepang ini juga turun ya, menurut kita juga ini positif ya harusnya, translasinya positif. Mungkin ini ya, ini dari market ya, jadi in overall dari global seperti itu. Cuma tetap ya agak hati-hati ya, jadi kalau kita lihat yang dari sisi market di US pun, ini masih ada concern nih dari sisi outlook dan juga pasar saham. Kayak salah satunya adalah survei pesimisme di US tuh naik sampai ke level 48,9%. Plus kalau kita lihat juga kemarin inflasinya di UK itu surprisingly naik ya ke level 10,4%. Cuma menurut kita ya dengan kebijakan moneter yang agresif sebelumnya itu kan ibaratnya kan kayak inflasinya udah lumayan ke contain. Cuman sekarang easing, market lebih suka. Cuman risikonya jangka pendek adalah inflasinya ini tuh sebenarnya bakal mengalami peningkatan dalam jangka pendek dan juga menengahnya. Cuma menurut kita itu lebih mending ya, akan lebih bagus. Maksudnya inflasinya kita sedikit korbanin gitu ya, agak naik untuk menjaga sebenarnya sistemik risk di sektor perbankan gitu. Karena ini takutnya adalah translasinya adalah potensi krisis gitu ya. Karena kehilangan confidence dari masyarakat gitu. Jadi itu sih. Karena maksudnya kita tahu yang kayak misalnya kalau seandainya, jadi ternyata gini, jadi pas saya baca itu banyak bank-bank lain di Amerika yang sebenarnya punya bisnis model yang sebenarnya lumayan mirip gitu ya, karena mereka model asetnya tuh terkonsentrasi, banyak ambil government bonds-nya US. Nah jadi banyak kalau misalnya si The Fed tetap agresif naikin suku bunganya, pasti kan ibaratnya kan akan ada penurunan mark to market value ya buat dari sisi asetnya bank. Kalau misalnya itu ada penurunan mark to market value, berarti kan ada unrealized loss gitu, ada kerugian yang nggak bisa direalisasikan, belum direalisasikan. Nah itu yang transformasinya bisa negatif nih kalau seandainya mereka agresif. Jadi kalau misalnya sekarang arahnya sekarang udah nggak terlalu agresif, yield obligasi juga udah turun ya. Sebelumnya itu 4%, sekarang udah turun, sekarang di level 3,3%. Nah jadi itu juga akan bantu asset concentration di beberapa bank itu tadi. Jadi itu sih harusnya bisa jadi buffer ya.